Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua sehat-sehat, baik-baik ya. Iya, jadi sekarang aku seperti biasa posisi udah kelar makan siang, jadi masih di kantor ya. Jadi belum lanjut lagi, jadi masih di kantor. Masih banyak yang belum balik juga. Jadi aku coba bikin satu video gitu ya teman-teman ya. Mungkin video kali ini tidak terlalu lama ya. Aku agak singkat aja gitu teman-teman ya. Jadi aku mau bawa konten atau konten video ini tentang 8 binatang atau hewan yang menurut aku bisa melihat hantu atau merasakan adanya hantu gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau dalam pandangan aku sebagai seorang indigo, kayaknya hampir semua binatang bisa merasakan adanya hantu ya. Aku bilang merasakan ya. Jadi jujur aja aku nggak tahu dia melihat atau cuma rasain doang atau cuma lewat insting mereka doang. Maksudnya para binatang ini gitu ya. Mereka bisa merasakan gitu. Kita contoh, aku kasih beberapa contoh ya. Ini contoh yang agak-agak kecil gitu ya. Jadi aku pernah ke sebuah tempat ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya tempatnya itu di dalam negeri, aku hanya sebutkan sebuah tempat atau kasih clue-clue gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung spesifik di mana gitu ya, karena bagaimanapun kita mesti menghormati ya, juga menghargai, juga jangan sampai menyebarkan. Mungkin sebagian orang besar bilangnya fitnah atau apa gitu ya, karena kan aku ini sebagai seorang indigo susah gitu. Maksudnya buat aku ini susah untuk membuktikan gitu loh. Kalau apa yang aku bicarakan ini ya seperti itu kan susah gitu teman-teman. Kecuali memang ada sekumpulan orang indigo begitu ya. Jadi aku misalnya sama teman-teman indigo yang lain-lain baru bisa bersaksi tentang kebenaran kita dari yang penglihatan kita masing-masing semua. Cuma kan hal seperti itu susah gitu, dan menurut hukum juga aneh gitu loh untuk dibuktikan seperti itu. Bisa jadi kalau ada 8 orang indigo bersaksi yang sama, bisa-bisa 8-nya ini dianggap palsu, karena memang mayoritas orang kan tidak bisa merasakan atau tidak bisa melihat gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, jelasin dong lebih jelas di mana apa segala macam, aku mohon maaf tidak bisa sebutkan, kecuali di luar negeri ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri aku nggak gitu peduli ya, itu karena negara orang lain gitu ya, bukan negara aku gitu kan teman-teman ya. Jadinya kalau memang ada yang pengalaman apa, aku pasti bilang di mana gitu. Kalau untuk dalam negeri aku hanya sebutkan clue-clue ya. Jadi ini ada tempat di Jawa Tengah ya, aku pernah liburan gitu ya, Jawa Tengah. Jadi kita pernah ke tempat ini apa namanya, itu apa, lebah. Jadi tempat panen lebah ya, bukan panen lebah, yang ada lebah ya, ada sarang-sarang lebah di pohon-pohon begitu. Nah teman-teman percaya atau nggak percaya, itu kan banyak pohon-pohon begitu, ada sarang-sarangnya begitu ya. Orang bilangnya lebah hutan ya, lebah madu hutan ya, lebah madu hutan. Jadinya ada satu pohon tuh aku lihat sosok gitu ya, aku lihat sosok seperti dia seperti kayak dia posisinya kakinya bersilat gitu, jadi seperti bertapak ya, posisinya seperti bertapak gitu loh. Dia sosoknya udah agak tua gitu ya, agak tua, ada jenggotnya gitu. Jadi ini aku lihat seperti orang tua gitu, seperti mungkin tertua atau orang tua lah kira-kira seperti itu. Dia ada di atas salah satu pohon. Nah teman-teman percaya atau enggak, justru di pohonnya yang itu tidak ada sarang lebahnya. Aku nggak tahu ya si sosok ini yang memilih tempat yang nggak ada sarang lebahnya, atau memang lebah itu tidak mau berada di situ gitu. Aku tidak tahu gitu ya teman-teman ya. Jadinya juga ada lalat ya. Maksudnya ini cerita lain lagi ya. Jadi ada juga lalat yang di mana ada di tempat itu banyak sekali lalat gitu, banyak sekali lalat ya. Tapi di sekitar sosok yang aku lihat itu sama sekali nggak ada lalatnya sekitar situ. Aku nggak tahu lalatnya mengetahui, merasakan dia menghindar atau dia melihat, aku tidak tahu. Jadi itu beberapa contoh gitu ya. Jadi menurut aku insting atau binatang ini dia cenderung bisa melihat adanya sosok gitu ya, atau hantu. Itu menurut aku ya teman-teman, yang melalui pengalaman aku disclaimer ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Nah tadi mohon maaf ya, ada suara WA atau apa. Seperti biasa ini rekamannya nggak di cut atau diedit ya, juga tidak ada skrip ya teman-teman ya. Jadi aku bicara apa adanya gitu ya. Ya, jadi kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Jadi ini ada 8 hewan atau binatang yang
fix ya, menurut aku gitu ya, menurut pengalaman aku dan dalam hidup aku, fix bisa melihat atau merasakan. Mungkin kita ngomongnya merasakan saja ya, karena nggak tahu sebenarnya mereka merasakan atau melihat gitu kan binatang itu kan, tapi aku bilangnya merasakan. Jadi ini adalah 8 binatang yang bisa merasakan adanya hantu atau sosok yang lain gitu di antara selain makhluk hidup gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah ini aku cepet aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang ya. Nomor 1 itu adalah anjing ya. Jadi anjing ini teman-teman udah tahu ya, udah jadi rahasia umum lah, anjing ini bisa mengetahui adanya hantu gitu. Itu benar ya, itu memang benar ya teman-teman ya. Jadi aku pastikan melalui kemampuan dan bakat sebagai seorang indigo yang dikasih Tuhan kepada aku pastikan itu benar, anjing memang bisa melihat atau merasakan adanya makhluk halus atau hantu gitu teman-teman ya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah kucing ya. Kucing itu juga bisa melihat dan merasakan adanya makhluk halus, itu benar juga. Jadi aku pastikan itu benar juga melalui pengalaman aku ya teman-teman. Nomor 2 ya. Nomor 3 itu adalah monyet. Ya, jadi monyet ini benar-benar dia bisa merasakan ya. Aku bilangnya merasakan, tidak mau melihat ya, karena aku nggak tahu dia lihat atau dia rasain, dia bisa merasakan. Jadi ini ada pengalaman aku pernah ke luar negeri ya. Jadi ke luar negeri, kalau teman-teman tahu itu di Malaysia ya. Di Malaysia kalau kita mau ke arah Genting Highland ya, kita akan lewati sebuah tempat, aku lupa tempatnya apa, di situ banyak monyetnya gitu teman-teman ya. Jadi monyetnya itu dia nggak akan ke sebuah tempat yang seperti patung besar itu, di bagian ada bagian sisi monyet itu tidak mau ke situ. Padahal di situ orang lemparin kayak makanan gitu, lempar di situ, dia monyet-monyet itu nggak ada yang mau ke situ gitu. Nah memang di situ ada sosoknya gitu teman-teman. Jadi aku pastikan monyet itu bisa merasakan gitu melalui melalui pengalaman itu gitu ya teman-teman ya. Itu yang nomor 3 ya. Nomor 4 adalah hamster. Jadi hamster ini aku ada pelihara hamster, cuma sekarang udah nggak ada ya. Nah pernah suatu hari tuh hamster ini malam-malam dia tuh berisik, ngik-nguk berisik gitu. Nah kalau hamster bunyi kan agak kayak tikus ya, tapi mungkin dia lebih kecil gitu, kayak bunyinya kayak kira-kira seperti itulah. Mungkin teman-teman yang punya hamster tahu lah. Nah itu pernah suatu malam berisik gitu kan. Nah aku keluar dari kamar, ngeliat kan posisi hamster di ruang tamu gitu. Aku lihat, oh ternyata ada sosok yang lagi liatin deket, ada sosok yang lagi liatin gitu ya, hantu lagi. Nah itu hantunya hamsternya bereaksi gitu, karena itu berarti dia bisa merasakan gitu. Nah itu yang nomor 4 hamster ya. Nah yang nomor 5 ini adalah rusa ya. Jadi rusa ini juga bisa merasakan gitu teman-teman, karena aku pernah liburan ke Jawa Barat ya. Jawa Barat tempat dingin. Nah, teman-teman tahulah di mana ya, tempat dingin, daerah wisata gitu di Jawa Barat. Di situ ada tempat kita bisa kasih makan rusa gitu. Rusa kan macam-macam, ada rusa betanduk segala macam. Apa ya, rusa lah gitu ya. Kita bisa beli wortel apa gitu kasih gitu. Jadi kayak pekarangan gitu, banyak rusanya. Nah, itu teman-teman percaya atau enggak, aku di situ lihat sosok kayak wanita begitu, pakai gaun gitu ya. Orang bilangnya mungkin bisa dia pakai gaunnya agak kembang-kembang gitu ya. Jadi orang mungkin bilangnya orang sebutnya seperti noni Belanda, kira-kira seperti itulah ya, kira-kira gitu gambaran buat temen-temennya ya. Nah itu ada di sekitar situ, aku sengaja lempar wortel ke arah situ, nggak ada satupun rusa yang mau ke arah situ teman-teman. Jadi wortelnya biarin aja begitu gitu. Jadi nggak ada yang mendekat ke daerah situ rusa-rusa ini. Padahal kalau dilempar ke tempat lain, mereka kejar gitu rusa-rusa ini gitu loh. Nah itu menurut aku rusa ini bisa merasakan gitu dari pengalaman itu. Nah yang nomor 6 itu adalah lumba-lumba. Nah lumba-lumba juga teman-teman. Jadi lumba-lumba ini aku pernah ke teman-teman tahu lah ya, di Jakarta ada tempat yang bisa kita lihat lumba-lumba lah gitu ya, atraksi lumba-lumba segala macam gitu ya. Nah itu aku pernah lihat satu momen lumba-lumbanya itu bereaksi ke sisi tertentu yang nggak ada manusianya. Nah setelah dia bereaksi karena apa? Karena di situ ada sosok yang ada di situ. Jadi sosoknya itu seperti membungkuk dan melihat ke arah si lumba-lumba ini, dan lumba-lumba ini memberikan reaksi. Jadi lumba-lumba ini bereaksi kepada sesuatu mungkin yang orang banyak nggak kelihatan, tapi aku melihat. Jadi aku berasumsi lumba-lumba ini bisa merasakan adanya
hantu, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah kuda ya. Kuda ini juga sama, aku juga pernah liburan ke daerah Jawa Barat, tempat dingin-dingin, tempat wisata, teman-teman juga tahu. Di situ ada penyewaan kuda, kita bisa naik kuda gitu ya, naik kuda kelilingin seperti sawah begitu, ladang ya, seperti seladang atau sawah begitu. Nah, itu pernah ada dua cabang begitu ya, dua cabang lurus sama belok gitu. Nah, ternyata kudanya ini belok. Aku sengaja bilang ke akangnya ya, di situ dipanggilnya akang ya, Kang, ini kok nggak ke sana gitu. Nah, si akangnya bilang kalau ke situ kudanya suka rewel gitu kan. Ternyata setelah aku lihat lagi di daerah yang lurus itu memang banyak itunya, banyak sosok gitu, banyak sosok di daerah lurus itu gitu loh. Nah, sedangkan yang beloknya itu nggak ada gitu. Nah, makanya si kudanya nggak dianjurkan untuk lurus tapi berbelok sesuai pakatan akangnya. Jadi itu membuktikan memang kuda itu juga berusaha menghindari ya adanya tempatnya yang ada berkumpul ya makhluk halus atau hantu atau sosok begitu ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi itu adalah 8 binatang yang bisa aku sharingkan ke teman-teman melalui pengalaman aku. Tapi aku yakin harusnya semua binatang punya ya insting untuk tahu keberadaan adanya hantu atau makhluk halus gitu teman-teman ya. Ya paling begitu aja lah teman-teman untuk video kali ini, kayaknya lumayan panjang juga ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah sempatnya waktu sebentar ya untuk menyimak mendengarkan ya video monolog ini ya. Kita sampai ketemu lagi di video monolog aku berikutnya ya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya.